Halo, ketemu lagi di channel YouTube Pengabdi Voli. Hari ini kita masih akan membahas tentang Proliga 2024 yang sudah memasuki babak Final Four. Khusus hari ini kita akan membahas tentang persaingan antar tim yang terjadi di sektor putra Proliga 2024. Seperti yang kita ketahui, Proliga sudah berjalan 2 hari. Jadi di hari pertama kemarin kita mendapatkan suguhan pertandingan yang bisa dikatakan di luar prediksi. Karena apa? Karena dua tim yang ada di sektor putra dan sektor putri yang dijagokan untuk menjadi juara, yang disebut-sebut menjadi kandidat kuat untuk menjadi juara Proliga 2024 ternyata mendapatkan hasil yang di luar prediksi. Jadi dua-duanya adalah Jakarta Bin di sektor putra dan sektor putri. Jakarta Bin ini mendapatkan kekalahan. Sektor putri, Jakarta Bin Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan dikalahkan oleh Jakarta Pertamina Enduro. Sedangkan di sektor putra, Jakarta Bin yang diperkuat oleh banyak pemain timnas Indonesia seperti Farhan Halim, Doni Haryono, Rifan Nurmulki itu dikalahkan oleh Palembang Bang Sumsel Bubble dengan skor 3-1. Khusus untuk sektor putra ini juga sangat mengejutkan karena apa? Karena Jakarta Stin Bin ini merupakan tim yang bisa dikatakan sebagai timnas Indonesia mini karena banyaknya pemain berstatus timnas yang membela Jakarta Stin Bin ini. Selain Rifan Nurmulki, selain Doni Haryono, dan juga selain Farhan Halim, masih ada Dimas Saputra yang juga menjadi anggota timnas Indonesia. Nah, secara kualitas kita juga harus mengakui bahwa pemain lokal Jakarta Stin Bin ini jauh, bahkan bisa dikatakan jauh lebih baik dibandingkan pemain-pemain lokal yang ada di Palembang Bang Sumsel Bubble. Seperti yang kita ketahui, Palembang Bang Sumsel Bubble ini pemain lokalnya mayoritas berada di usia 21 tahun. Target yang dipatok oleh Jakarta Stin Bin dan juga Palembang Bang Sumsel Bubble itu juga sangat berbeda. Palembang Bang Sumsel Bubble sejak awal peluncurannya, sejak awal timnya di launching itu hanya menargetkan lolos ke fase Final Four. Tapi di sisi lain, Jakarta Stin Bin tentu digadang-gadang menjadi juara Proliga 2024 sekaligus untuk mengakhiri dominasi Jakarta Lavani yang dalam 2 musim sebelumnya selalu menjadi juara Proliga. Tapi kenyataan di lapangan ternyata sangat berbeda. Jadi pada pertandingan kemarin, pada pertandingan pertama yang dijalani oleh Jakarta Stin Bin dan Palembang Bang Sumsel Bubble di Gor Gelora Bung Tomo di Surabaya, Rifan Nurmulki dan kawan-kawan ternyata dikalahkan oleh Sigit Ardian dan kawan-kawan dengan skor 1-3. Ini sebenarnya sangat mengejutkan, tapi kita juga harus melihat ke belakang, kita harus menengok sejarah pertemuan kedua tim. Jadi di fase reguler sebenarnya Palembang Bang Sumsel Bubble ini bisa dikatakan sebagai pawang bagi Jakarta Stin Bin. Karena apa? Dalam 2 pertemuan di fase reguler, Palembang Bang Sumsel Bubble selalu menang melawan Jakarta Stin Bin. Jadi mereka, Sigit Ardian dan kawan-kawan, itu mengalahkan Rifan Nurmulki dan kawan-kawan dengan skor 3-2 dan juga 3-1 pada fase reguler. Nah, kemenangan itu ternyata menjadi modal kepercayaan diri yang sangat tinggi bagi para pemain Palembang Bang Sumsel Bubble untuk menghadapi Final Four, dan itu terbukti di lapangan di pertandingan kemarin ketika Palembang Bang Sumsel Bubble mengalahkan Jakarta Stin Bin dengan skor 3-1. Kita akan bedah apa saja yang menjadi faktor kemenangan Palembang Bang Sumsel Bubble dan juga apa saja yang menjadi faktor kekalahan yang akhirnya didapatkan oleh Jakarta Stin Bin. Kalau kita bicara statistik, hanya ada 4 komponen yang bisa menentukan tim itu bisa menang atau bisa kalah. Jadi yang pertama adalah attack, yang kedua adalah block, yang ketiga adalah error, yang keempat adalah serve. Jadi kita akan bedah satu-satu. Jakarta Stin Bin ini pada saat pertandingan melawan Palembang Bang Sumsel Bubble itu melakukan 43 attack. Sementara Palembang Bang Sumsel Bubble itu melakukan 49 attack. Dari sisi blok, Jakarta Stin Bin itu mendapatkan 3 poin dari blok, sedangkan Palembang Bang Sumsel Bubble itu mendapatkan 17 poin. Selain itu, Jakarta Stin Bin juga mendapatkan 5 poin dari serve, sedangkan Palembang Bang Sumsel Bubble itu juga mendapatkan 5. Nah, perbedaannya itu cukup tidak terlalu signifikan untuk error. Jadi offset error itu yang di bin itu errornya 24, sedangkan Palembang Bang Sumsel Bubble itu 27. Mungkin kita hanya mengingat bahwa atau melihat hanya ada perbedaan 3 poin dari sektor error, tapi itu 3 poin itu juga sangat berharga. Karena apa? Fase Final Four ini merupakan pertandingan yang sangat krusial. Karena apa? Kekalahan itu atau kemenangan itu akan sangat berpengaruh bagi sebuah tim untuk mendapatkan tiket ke Grand Final Proliga 2024. Karena apa? Karena setiap tim hanya akan menjalani 6 pertandingan. Artinya kemenangan akan sangat berharga, sedangkan kekalahan itu akan merupakan sebuah kerugian yang sangat besar.
Jika kita membedah secara statistik, perbedaan kedua tim, perbedaan antara Jakarta Stinbin dengan Palembang Bang Sumsel Bubble itu terletak di perbedaan sisi bloknya. Jadi Stinbin itu hanya mendapatkan 3 poin dari blok, sementara Palembang Bang Sumsel itu mendapatkan 17 poin dari blok. Ini artinya apa? Artinya sisi pertahanan yang digalang oleh Sigit Ardian dan kawan-kawan itu memang sangat luar biasa, jauh lebih baik, jauh lebih solid dibandingkan yang dilakukan oleh Rifanur Mulki dan Farhan Halim dan kawan-kawan. Ini membuktikan bahwa komposisi pemain itu juga sangat berpengaruh, tapi taktik di lapangan itu mempengaruhi banyak hal. Nah, kalau kita bicara secara statistik performa per pemain, jadi Palembang Bang Sumsel Bubble itu masih mengandalkan 3 trisula mautnya, yaitu Armin, kedua Al-Hadadi, ketiga Sigit Ardian. Nah, di pertandingan melawan Jakarta Stinbin kemarin, Al-Hadadi itu menjadi top skor dengan 23 poin, sementara Armin itu berada di posisi kedua dengan 17 poin. Sigit Ardian juga tampil sangat impresif, sangat mengesankan, sangat memberi pengaruh yang luar biasa. Pemain timnas Indonesia itu bisa mendapatkan 15 poin sepanjang pertandingan. Jadi, 3 pemain inti, 3 pemain yang tidak tergantikan di Palembang Bang Sumsel ini bisa mendapatkan banyak poin yang sangat berguna untuk timnya. Sementara kita bandingkan dengan Jakarta Stinbin yang bergantung kepada Rifanur Mulki dan juga bergantung kepada Farhan Halim. Rifanur Mulki sendiri kemarin itu bisa mendapatkan 15 poin, sementara Farhan Halim bisa mendapatkan 14 poin. Ini menjadi perbedaan yang sangat mencolok karena apa? Karena distribusi poin di Palembang Bang Sumsel Bubble itu merata ke 3 pemain, sedangkan di Jakarta Stinbin itu hanya ada Rifanur Mulki dan juga Farhan Halim. Ini menjadi sebuah PR tersendiri bagi pelatih Jakarta Stinbin agar di pertandingan selanjutnya itu tidak hanya quote-unquote mengandalkan pemain lokal. Karena apa? Karena persaingan setelah ini juga pasti akan sangat sengit. Jakarta Stinbin di Final Four Proliga yang diselenggarakan di Gelora Bung Tomo itu masih harus menghadapi Jakarta Lavani dan juga akan menghadapi Jakarta Bayangkara Presisi. Nah, kita juga akan membedah performa tiap pemain dari sisi spike misalnya. Jadi Palembang Bang Sumsel Bubble itu mengandalkan Al-Hadadi yang mencoba 39 attack, tapi dia one poinnya atau poin yang didapatkan itu 19. Ini menjadi catatan yang luar biasa bagi Al-Hadadi karena dia adalah pemain asing yang sangat diandalkan di Palembang Bang Sumsel Bubble. Sementara itu Armin mencoba 23 spike dan bisa mendapatkan 12 poin one. Nah, itu juga menjadi catatan yang sangat baik karena apa? Karena hampir 50%. Sedangkan Sigit Ardian itu speknya dia melakukan attempt atau percobaan 19 dan one poinnya itu 11. Ini juga catatan yang luar biasa untuk pemain lokal, untuk Sigit Ardian yang dijadikan kapten di Palembang Bang Sumsel Bubble. Sementara itu di Jakarta Stinbin itu Rifanur Mulki itu mencoba attempt speknya itu sebanyak 34 dan mendapatkan 15. Sedangkan Farhan Halim itu attempt-nya itu 35 dan mendapatkan 11. Nah, Doni Haryono itu juga mencoba attempt speknya itu 12 dan mendapatkan 5 poin. Ini juga komposisi atau distribusi poin yang didapatkan oleh Jakarta Stinbin ternyata hanya berkutat di pemain-pemain lokal. Ini artinya pemain-pemain asing atau pemain-pemain lainnya itu memang masih belum bisa mendapatkan poin yang banyak untuk membantu Jakarta Stinbin mendapatkan kemenangan. Kemudian kita juga akan membedah tentang blok yang dilakukan oleh para pemain kedua tim. Kita bisa membandingkan Muhammad Al-Hadadi itu bloknya dia mencoba attempt-nya itu 6 dan mendapatkan 4 poin. Sementara itu Armin attempt-nya 7 mendapatkan 4 poin, sedangkan Sigit Ardian attempt-nya 9 dia mendapatkan 4 poin. Nah, di Jakarta Stinbin itu Farhan Halim itu attempt-nya 5, dia mendapatkan 2, sedangkan Stefan Kovacevic itu attempt-nya 10 dan hanya mendapatkan 1. Nah, ini menjadi catatan yang sangat jomplang antara Jakarta Stinbin dan juga Palembang Bang Sumsel Bubble yang secara komposisi pemain pasti Jakarta Stinbin di atas kertas sangat diunggulkan dibandingkan Palembang Bang Sumsel Bubble. Tapi ternyata di lapangan, faktor di lapangan banyak faktor yang mempengaruhi permainan kedua tim. Jadi banyak yang menganggap bahwa pelatih Jakarta Stinbin ini kurang jeli atau kurang melakukan rotasi yang pas di momen-momen ketika Jakarta Stinbin sebenarnya membutuhkan perubahan. Nah, itu menjadi perbedaan yang sangat besar ketika Jakarta Stinbin menghadapi Palembang Bang Sumsel Bubble di pertandingan pertama Final Four Pro Liga 2024 di Gelora Bung Tomo Surabaya kemarin. Nah,
Tapi ada satu faktor yang membuat perbedaan kedua tim antara Jakarta Steam Bin dan juga Palembang Bang Sumsel Bubble. Faktor utamanya adalah receive dan juga receive pertahanan dan juga tingkat kesalahan. Nah, ini jadi pelatih Palembang Bang Sumsel Bubble, Iwan Dedi Setiawan itu sudah mengatakan bahwa kemenangan 2 kali di fase reguler itu membuat para pemainnya memiliki kepercayaan diri yang lebih tinggi untuk menghadapi Jakarta Steam Bin di fase Final Four Proliga 2024. Jadi seperti yang aku bilang tadi bahwa di fase reguler Palembang Bang Sumsel Bubble itu bisa mengalahkan Jakarta Steam Bin dengan skor 3-2 dan juga 3-1, dan itu berlanjut di Final Four di Surabaya. Selain itu dia juga mengatakan, jadi Iwan Dedi Setiawan ini mengatakan bahwa kemenangan di fase reguler itu membuat para pemainnya itu selain bisa lebih percaya diri, juga mereka bisa menurunkan tingkat kesalahan yang terjadi di dalam pertandingan. Itu juga menjadi catatan yang sangat impresif. Karena apa? Karena ternyata jajaran pelatih Palembang Bang Sumsel Bubble itu bisa melakukan evaluasi yang mendalam, sehingga evaluasi itu bisa dibawa ke pertandingan di Final Four, dan ternyata hasilnya sangat bagus, sangat positif, sehingga Palembang Bang Sumsel Bubble itu bisa mengalahkan Jakarta Steam Bin dengan skor 3-1, meskipun secara komposisi pemain lokal Jakarta Steam Bin jauh di atas Palembang Bang Sumsel Bubble. Selain itu, Iwan Dedi Setiawan juga mengatakan bahwa timnya memang sengaja untuk memperkuat blok. Nah, ini juga sudah tadi aku bilang bahwa blok yang dilakukan oleh para pemain Palembang Bang Sumsel Bubble itu bisa mendapatkan 17 poin, sedangkan blok yang dilakukan oleh Rifanur Mulki, Farhan Halim, dan kawan-kawan yang ada di Jakarta Steam Bin itu hanya bisa mendapatkan 3 poin untuk timnya. Ini juga menjadi sebuah perbedaan yang sangat jomplang. Karena apa? Itu artinya ada perbedaan 14 poin dari blok yang dimiliki oleh Jakarta Steam Bin dan juga yang didapatkan oleh Palembang Bang Sumsel Bubble. Nah, di sisi lain, Sigit Ardian itu juga mengatakan bahwa timnya memang lebih percaya diri setelah mendapatkan 2 kemenangan di fase reguler, yang seperti yang kita ketahui bahwa fase reguler itu menjadi modal untuk menuju ke fase Final Four. Tapi memang harus diakui bahwa tekanan yang ada di babak Final Four itu memang sangat berbeda dengan yang ada di seri reguler. Karena apa? Karena fase Final Four setiap tim itu hanya mempunyai kesempatan untuk bertanding 6 kali. 1 kekalahan ataupun 1 kemenangan itu akan sangat berpengaruh terhadap peluang mereka untuk melaju ke Grand Final, terutama untuk tim-tim yang memang menargetkan untuk mendapatkan gelar juara Proliga 2024. Nah, sementara itu kalau misal kita bicara tentang Jakarta Steam Bin, memang harus diakui bahwa mereka memang melakukan banyak kesalahan, dan itu juga sudah diakui oleh pelatih Jakarta Steam Bin, Ryan Masyahidi. Jadi dia mengatakan bahwa timnya memang melakukan banyak kesalahan, terutama di receive dan juga di pertahanan. Ini menjadi PR yang sangat besar untuk pelatih Jakarta Steam Bin untuk menghadapi pertandingan selanjutnya yang tentu akan lebih sengit, akan lebih berat. Karena apa? Karena mereka masih akan menghadapi Jakarta Lavani dan juga Jakarta Bayangkara Presisi. Kita harus mengingat bahwa Jakarta Lavani itu memiliki komposisi pemain yang merata, yang bagus, dan mereka punya mental kuat. Karena apa? Karena mereka adalah juara bertahan dalam 2 musim sebelumnya. Mereka memiliki ambisi untuk mempertahankan gelar juara, untuk mencetak hat-trick juara Proliga 2024. Sekian aja ulasan tentang apa saja yang menjadi faktor kekalahan Jakarta Steam Bin dan apa saja yang menjadi faktor kemenangan Palembang Bang Sumsel Bubble di pertandingan pertama Final Four Proliga 2024. Semoga Proliga semakin maju, semoga pertandingannya semakin berkualitas, semoga Timnas Voli Indonesia bisa mendapatkan prestasi, tidak hanya prestasi di level Asia Tenggara, tetapi juga Timnas Voli Indonesia semoga bisa mendapatkan prestasi yang membanggakan di level Asia dan juga di level dunia. Terima kasih, sampai jumpa.